Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan proyek mata kuliah kecerdasan buatan kami, di mana di sini kami akan mempresentasikan cara kerja aplikasi yang telah kami buat dan cara menggunakannya untuk melakukan pencarian. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Di sini, anggota dari kelompok kami yaitu Archiko dengan NIM 11S21011, Dea dengan NIM 11S21017, Angelica dengan NIM 11S2101048, Nada dengan NIM 11S21043, Martial dengan NIM 14S19027, dan Rio dengan NIM 11S21033. Pada proyek kali ini kami membuat sebuah aplikasi game, yaitu game sliding puzzle, di mana kami menggunakan algoritma Astar Search. Di sini pada presentasi kali ini kami akan menggunakan test case, yaitu dengan inisial state 123456078 dengan goal state 123456780. Di sini saya akan menjelaskan algoritma yang kami gunakan, di mana algoritma yang kami gunakan adalah Astar Manhattan, dan saya akan mengimplementasikannya ke test case yang telah kami sebutkan tadi dengan cara manual. Di sini rumus yang digunakan pada Manhattan adalah Fn sama dengan Gn tambah Hn, di mana Fn adalah perkiraan biaya solusi termurah melalui N, dan Gn adalah biaya untuk mencapai node, serta Hn untuk biaya yang harus dikeluarkan dari N menuju tujuan. Pada tes case tersebut, uh, Fn adalah perkiraan biaya solusinya, dan itu dijumlahkan dari Gn atau level di mana saat ini kita berada, yaitu levelnya dimulai dari initial state yang tadi telah disebutkan di sini. Dapat kita lihat pada trinya, yaitu indeks 0. Gn-nya di initial state itu adalah indeks 0, ditambahkan dengan Hn atau nilai heuristiknya, di mana di sini mengikuti konsep Manhattan, di mana kita harus menjumlahkan ada berapa langkah yang dibutuhkan ke goal state untuk tiap angka yang belum berada di posisi goal state-nya. Di sini angka yang belum sesuai dengan pada state ini, yang belum sesuai dengan goal state-nya adalah angka 7 dan 8, sehingga langkah yang perlu untuk menuju goal state-nya adalah 7 dengan langkah 1, 8 dengan langkah 1, sehingga jika dijumlahkan HN-nya adalah 2. Kemudian dengan penjelasan tadi, initial state adalah indeks 0, maka GN-nya adalah 0 atau level 0. Jadi Fn-nya 0 tambah 2 sama dengan 2. Kemudian kita di sini akan menggunakan action up, down, left, right pada algoritma ini sesuai yang kami tentukan. Nah, di sini kita akan memulai dengan up, sama dengan cara sebelumnya. Fn-nya di sini Hn tambah Gn tambah Hn, yaitu 1 tambah 3 sama dengan 4. Dan kita lanjut dengan right-nya di sini, Fn-nya 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, untuk melakukan pemperancingan, kita akan memilih mana perkiraan biaya solusinya yang paling murah. Di sini biaya paling murah adalah Fn sama dengan 2, sehingga kita memberancingkan si state ini. Sama seperti sebelumnya, kita akan melakukan kita akan memasukkan rumus tadi satu persatu sesuai dengan actionnya, yaitu up, down, left, right. Nah, di sini pada action left, kita telah menemukan goals-nya. Bisa kita lihat di step ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Nah, karena kita sudah menemukan goal state-nya, maka untuk action berikutnya di level ini kita tidak perlu lagi lakukan, karena goal state-nya sudah ditemukan. Nah, begitulah penjelasan dari algoritma yang kami gunakan. Untuk implementasi algoritma terhadap kode programnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yang akan terlebih dahulu di-run oleh teman saya, Archiko. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode program yang sudah kami buat untuk implementasi dari puzzle tersebut dengan menggunakan algoritma Astar Search. Nah, jadi di sini saya akan hanya menjelaskan fungsi-fungsi penting dari kode program ini. Yang pertama yaitu base solution dengan parameter state. Nah, di sini fungsi ini berguna untuk mencari jalan terbaik, solusi terbaik dari kemungkinan cabang-cabang itu nanti. Kan tadi seperti dijelaskan dia, ada cabang-cabang yang akan dibuka, lalu akan dicari nilainya. Nah, jadi pemilihan cabang yang akan di page cabangnya itu dengan fungsi base solution ini. Kemudian ada fungsi check array, all check array, itu untuk berguna untuk melihat apakah kondisi sekarang sudah sesuai dengan goal state-nya. Dia akan mengecek array-nya itu apakah sudah sesuai dengan goal state-nya. Jika sudah sesuai, maka programnya akan berhenti, artinya kita sudah mencapai goal-nya. Kemudian selanjutnya ada function misplaced tiles. Nah, jadi ini adalah fungsi untuk mencari nilai heuristik yang sudah dijelaskan tadi. Dengan misplaced tiles, kan nilai heuristik dalam Astar itu ada dua kan. Yang pertama Manhattan, yang kedua misplaced tile. Nah, jadi di sini kami menggunakan yang misplaced tile. Jadi ini fungsi ini untuk mencari cost-nya atau nilai heuristiknya. Kemudian fungsi coordinates untuk mencari koordinat dari suatu tiles-nya, suatu kotaknya. Dia akan mencari ke kotak ini untuk menentukan kotaknya itu di mana. Makanya di sini ada return post, dia akan mengembalikan posisi dari kotak tersebut di mana, artinya dia berada di mana.
Kemudian ada fungsi untuk display state, ini untuk menampilkan dari semua hal-hal yang penting untuk tampilkan dalam setiap iterasi prosesnya, seperti GN-nya, nilai HN-nya, nilai FN-nya, dan nilai perubahan state-nya nantinya. Kemudian ini adalah, dan selanjutnya adalah fungsi evaluate misplace. Ini adalah fungsi utama dari program ini, yaitu algoritma ASTAR-nya itu terdapat di sini. Nah, jadi seperti di sini ada up, down, left, right, sini dalam bentuk array dimasukkan ke dalam variable steps. Ini untuk jadi di sini ini adalah urutan dari eksekusi dalam pencarian cabangnya itu. Jadi dia akan mencoba menggeser-geser ubin yang kosong itu. Yang pertama ke atas dulu, up, down, kemudian ke bawah, lalu left ke kiri, lalu kemudian right ke kanan. Jadi itu urutan-urutannya. Kemudian ini lanjut, ini adalah semua programnya dari algoritma ASTAR tersebut. Nah, dari sini ada event sama dengan GN tambah HN. Di sini adalah nilai heuristiknya dibikin. Lalu event ini akan dibandingkan nantinya. Jadi untuk menentukan solusi mana yang terbaik. Lalu kemudian ini adalah program startnya, ini adalah interface-nya. Pertama sekali, dia akan minta inputan kepada user untuk masukkan initial state-nya. Jadi sini user akan memasukkan satu persatu elemennya itu. Kemudian di sini adalah fungsi yang sama, tapi ini untuk memasukkan goal state-nya. Nah, jadi kita akan masukkan input initial state-nya, goal state-nya, lalu kita masukkan goal state-nya, lalu algoritmanya akan mengecek cara-cara dari initial state-nya itu agar mencapai goal state-nya. Lalu kemudian hasilnya akan ditampilkan di sini menggunakan program ini dan print ini. Kita akan coba jalankan. Cara menjalankannya itu seperti menjalankan program Python biasa. Python, lalu nama filenya dan ekstensinya .py. Nah, pertama sekali masukkan nilai state awal. Kita akan masukkan nilai state awal satu persatu sesuai contoh yang sudah dijelaskan dia tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 7, 8. 0 itu sebagai untuk yang kosongnya, nilai yang kosongnya. Lalu state akhirnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Nah, ini hasilnya dari program tersebut. Hasilnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, Angel. Nah, untuk hasilnya kita bisa lihat bahwa nantinya akan ditampilkan nilai GN, HN, dan juga penjumlahan dari GN dan HN, di mana akan dimasukkan dalam nilai FN, yaitu fungsi heuristik yang didapatnya. Kemudian kita bisa lihat perubahan state pertama, dengan mengikuti action yang sudah disebutkan tadi, yaitu up, down, left, right, maka program akan menggeser tiles kosong ke atas terlebih dahulu, sehingga perubahan state yang pertama itu kita bisa lihat menjadi 1, 2, 3, 0, 5, 6, 4, 7, 8. Dengan nilai GN-nya itu 1. Kenapa 1? Karena nilai untuk initial state-nya tidak dihitung lagi. Jadi dia langsung masuk level 1. Kemudian HN-nya itu ada 3 karena ada 3 tiles yang posisinya itu berbeda dengan goal state. Kemudian program akan menjalankan action berikutnya karena tiles-nya tidak bisa digeser ke bawah, yang seharusnya tadi dia action-nya itu down, sehingga akan di skip dan masuk ke action berikutnya, yaitu left. Karena program juga nggak bisa digeser ke tiles kosongnya itu nggak bisa juga digeser ke kiri, maka dia akan melanjutkan ke action berikutnya, yaitu action right. Di sini ketika tiles kosong itu digeser ke right, maka perubahan state yang terjadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 8. Dengan GN-nya itu 1 karena masih berada di level 1, dan HN-nya itu 1. Kenapa 1? Karena total dari state yang sekarang itu berbeda dengan goal state itu hanya ada 1, yaitu posisi 8-nya. Kemudian program akan membuka mengexpand state yang nilai heuristiknya itu terkecil. Sehingga tadi kita bisa lihat yang level pertama itu, yang pertama kali kita buka itu up, FN-nya itu 4. Sedangkan yang right itu FN-nya itu 2. Sehingga yang akan di-expand oleh program adalah nilai heuristik terkecil, yaitu yang action right. Kemudian untuk iterasi berikutnya, program akan melakukan hal yang sama, actionnya yaitu up, down, left, right. Ketika digeser up, digeser ke atas, perubahan state yang terjadi itu 1, 2, 3, 4, 0, 6, 7, 5, 8, dengan GN-nya di sini sudah berubah menjadi 2 karena dia sudah masuk ke level 2, dan fungsi heuristiknya itu 2 karena ada ketika ditotalkan ada 2 tiles yang posisinya itu berbeda dengan goal state, sehingga ketika dijumlahkan FN-nya ada 4. Kemudian masuk ke action berikutnya yaitu down. Tapi di sini down itu juga nggak bisa ubin kosong itu nggak bisa digeser ke bawah, sehingga akan di skip dan masuk ke action berikutnya yaitu action right. Action left. Jadi perubahan state yang terjadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Sesuai dengan levelnya, yaitu sekarang level 2, dan HN-nya itu 0 karena state yang sekarang itu sudah sesuai dengan goal state. Sehingga fungsi heuristik yang ada sekarang itu ada 2 ditambah 0, yaitu 2. Kemudian ke bawah, kemudian program juga akan menampilkan jalur yang terseleksi, yaitu adalah state yang dikunjungi ketika melakukan ekspansi state yang ada. Jadi yang di-expand itu ada initial state tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 7, 8. Kemudian pemilihan state pada level 1 yaitu action right 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 8. Dan state terakhir yaitu goal state yang dipilih di level 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Sehingga total perpindahan yang terjadi untuk melakukan problem yang didefinisikan sebelumnya itu ada dua kali perpindahan, dan total state yang dikunjungi ada 2. Dan total state yang di-generate secara keseluruhan adalah 5, termasuk dengan initial state. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan terkait
aplikasi sliding puzzle menggunakan algoritma Astar Search. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.